Pemerintah, penguasa, penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, hila zaman roh teritorial, beserta antek-anteknya di udara yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat hamba ketika menyampaikan firman Tuhan. Hamba usir, tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang-orang kuat, kelompok tertentu yang coba ingin mengganggu, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Ya. Apakah semua gereja suka dengan kebenaran? Tidak. Karena ancaman semakin serius, gembala jemaat harus siap berperang. Karena ancaman semakin serius, gembala jemaat harus siap berperang. Karena ancaman semakin serius, gembala jemaat harus siap berperang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami kembali menemukan satu buah video dari si pendeta Rusuk Lubis ini ya, dimana dalam video tersebut mengandung judul yang sangat provokatif. Bagaimana tidak provokatif sahabat-sahabat? Karena sahabat sendiri bisa membaca ya judul yang dibuat oleh si pendeta Rusuk Lubis ini, di mana judulnya adalah pendeta dan jemaat sudah siap berperang gitu, sudah siap perang. Perang dengan siapa? Perang melawan apa gitu? Ini ditujukan kemana gitu? Ini kan menjadi sebuah tanda tanya dan membuat ajakan yang sangat provokatif. Sedangkan kita tahu bahwa di negara Indonesia adalah negara yang damai, walaupun berbeda-beda agama, tapi Indonesia adalah negara yang damai. Kita akan simak pemaparan videonya ini mengenai ajakan perang ini kepada siapa. Tetap jangan kemana-mana, hanya di Panji Islam Media. Yel-yel kita jangan lupa 3, 2, 1. Iya sahabat, apa sahabat tadi di sana mendengar sebuah yel-yel ada kata gila-gilaan ya? Benar nggak ya? Kalau nggak salah tadi yel-yelnya ada gila-gilaan gitu loh. Ya pantas aja ya, pendetanya Rusuk Lubisnya kayak gitu ya. Orang yelnya juga ada gila-gilaan gitu ya. Kalau nggak percaya kita akan ulang sekali lagi ya. Yel-yel kita jangan lupa 3, 2, 1. Ketawa jomblo apa kabar? Ngeri. Tuhan memberkati, silakan duduk. Haleluya. Luar biasa ya. Saudara, saya sudah persiapkan khotbah ini beberapa hari yang lalu, tetapi ketika tadi pagi
belum lengkap kosakata yang ada di dalam roh saya. Apa yang saya mau sampaikan, bagaimana caranya, belum lengkap. Waktu kondisi seperti itu ya, saya berpikir daripada saya doa terus, saya harus melakukan sesuatu. Tuhan ngomong ke saya, cuci pakaian itu. Nanas. Benar, saya cuci pakaian. Saya cuci, saya jemur. Pas saya jemur itu ada suara dalam roh saya. Pah! Wah, luar biasa. Orang yang nggak paham firman kaget. Saya paham firman. Wih, udah saatnya ini. Ya kan? Oleh karena itu hari ini tema khotbah kita, karena ancaman semakin serius, gembala jemaat harus siap berperang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya ketawa sendiri. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa, yuk. Harus siap berperang. Karena oknum-oknum ini, kelompok-kelompok ini terus bekerja dengan begitu giat. Ingin merusak anak-anak Tuhan, ingin merusak orang-orang Kristen, ingin menghancurkan para gembala-gembala. Sehingga banyak gembala-gembala dan juga orang-orang Kristen yang terikut arus, yang hanyut kena arus. Karena mereka tidak mau berperang. Haleluya. Parah. Ampun DJ. Ampun DJ. Baru pulang dari kelab malam ya? Bahkan mereka merindukan supaya tidak ada lagi gedung gereja untuk orang-orang berkumpul memuji Tuhan. Bahkan kelompok itu ya juga berpikir supaya kalau orang-orang Kristen ini makin hari ini makin hilang, makin lenyap dari muka bumi ini. Kalaupun masih ada gereja, ada gedung, tapi jadi monumen. Itu cita-cita dari oknum-oknum kelompok-kelompok itu. Karena mereka alergi kalau mendengar pujian penyembahan. Mereka tidak suka kalau mendengarkan firman. Karena apa? Karena itu membahayakan bagi mereka. Itu membahayakan bagi kelompok-kelompok mereka. Itu sebabnya tidak sedikit orang-orang ya yang terjatuh, yang kalah karena tekanan, intimidasi. Ada juga gereja yang ditutup, ada juga kelompok-kelompok orang sedang memuji Tuhan diberhentikan dan sebagainya. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Begitu menyakitkan. Iya. Saudara, ini gerakan-gerakan di bawah tanah, gerakan-gerakan yang begitu sangat masif sekali. Iya sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada. Si rusuk lubis ini memframing seolah-olah ada oknum kelompok-kelompok yang ingin meniadakan umat kekristenan. Dimana lagi kalau dia di Indonesia, ya di Indonesia tentunya ya. Bahkan tadi dikatakan banyak gereja-gereja yang sudah ditutup, banyak gereja-gereja yang menjadi monumen atau museum. Banyak juga orang yang beralih ikut hanyut gitu. Maksudnya di sini mungkin banyak juga yang menjadi seorang mu'alaf kayak gitu ya. Nah, kelompok-kelompok ini yang dimaksudkan oleh si pendeta rusuk lubis secara tersirat itu menunjuk kepada agama Islam gitu loh. Jadi seolah-olah di sini si rusuk lubis menggelorakan jangan sampai kita kalah sama agama Islam, jangan sampai kalah kita sama umat Muslim, karena sudah banyak daripada golongan-golongan mereka yang beralih menjadi seorang Muslim. Terbukti dengan gereja banyak ditutup, gereja banyak dijual, gereja banyak di ini.
Makanya tadi Udi bilang sakitnya tuh di sini, gitu ya si Udin bilang ya. Kita lanjut lagi sahabat. Ada cara lain. Kita harus berperang. Amin. Haleluya. Haleluya. Mungkin ada orang berkata, Pak, kan Alkitab mengajarkan kasih. Iya. Banyak orang tidak paham tentang kasih. Dia hanya baca ayat 1, 2, 3, 4. Kita baca ayat 6. Kita baca ayat 6. 1 Korintus 13 ayat 6. Haleluya. 1 Korintus 13 ayat 6. Haleluya. 3, 2, 1. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Iya, kasih itu memang sukacita, damai sejahtera, ya kebaikan, kemurahan. Tapi jangan salah, kasih juga adalah menegakkan keadilan. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Seringkali kita bisa marah kalau kita diperlakukan tidak adil. Tapi ketika orang tertentu, kelompok tertentu diperlakukan tidak adil, kita santai-santai aja, kita enjoy-enjoy saja, kita biasa-biasa saja, kita tenang-tenang aja di rumah. Kenapa? Karena tidak ada kasih. Ini kasih loh. Baca dari ayat 1. Ini kasih. Kan banyak orang berpikir lemah lembut, rendah hati. Yes, bagus. Tapi kasih juga adalah keadilan. Izin tanya nih, izin tanya Pak Pendeta ya, Pak Pendeta izin tanya ya. Bukankah ajaran kasih di agama Anda itu kalau ditampar pipi kiri dikasihkan pipi kanan ya Pak Pendeta ya? Terus kenapa Anda melawan? Berarti nggak sesuai dong dengan ajaran kasih Pak Pendeta. Gitu loh. Terus apa rasa keadilan itu yang Anda maksudkan? Apakah di Indonesia tidak cukup berlaku adil bagi seluruh bangsanya, bagi seluruh warganya? Bagaimana di Indonesia diberlakukan kebebasan memilih agamanya masing-masing, memilih cara ibadatnya masing-masing, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Itu sudah merupakan ajaran kasih. Itu sudah merupakan ajaran keadilan. Makanya di Indonesia diterapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak memandang suku bangsa, tidak memandang ras, tidak memandang agama. Di Indonesia diperlakukan secara sama. Di Indonesia diperlakukan secara adil. Gitu loh. Baik dari ibadah, baik dari pendidikan maupun segala macamnya. Indonesia ini negara kaya, Indonesia ini negara sejahtera, Indonesia ini negara yang sangat toleran kepada seluruh warganya, kepada seluruh pemeluk agama yang berada di Indonesia. Lantas kenapa Anda ribut-ribut mengatakan ini ancaman sudah serius, kita siap berperang? Berperang melawan siapa? Gitu loh. Anda jangan memancing dong Pak Pendeta. Pokoknya Anda jangan ingin memprovokasi seolah-olah Indonesia ini bukan negara yang aman untuk umat Kristiani. Indonesia ini adalah negara yang aman, sejahtera bagi seluruh pemeluk agama, apapun agamanya itu. Catat itu Pak Pendeta. Haleluya. Ia tidak bersuka karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Banyak sekali mau memuji, mau menyembah, mau minta pertolongan, mau mujizat, tapi tidak mau hidup dalam kebenaran. Bagi Allah untuk melakukan mujizat itu hal yang sepele. Selesai semua. Tapi bagi kita untuk hidup dalam kebenaran perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Haleluya. Jangan saudara pikir gampang saya mempertahankan pelayanan di sini. Bukan gampang, bukan mudah. Karena saya tidak mengharap sepeser pun dari saudara-saudara untuk saya bisa menghidupi keluarga saya, untuk yang lain-lainnya. Tidak ada sama sekali di otak saya itu. Oke lah. Ya, jadi saudara Bapak Ibu sekalian, Anda yang memang betul-betul punya hati misi Injil Kerajaan Allah, baik itu dalam penginjilan, baik itu dalam investigasi, supaya terbukti mana yang benar, mana yang salah, mana yang hoak, mana yang benar. Anda bisa dukung pelayanan ini di rekening yang ada di
Di layar ini, di deskripsi juga ada, saudara. Anda memberi, Anda tidak mungkin jadi miskin. Anda tidak memberi pun tidak mungkin jadi kaya. Lebih berbahagia yang memberi daripada menerima, saudara. Saudara, kalau Anda memberi 500.000 satu orang, bayangkan apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa sampai ke seluruh bumi ini memberitakan Injil Kerajaan Allah, saudara. Tapi kalau Anda memberi hanya 500, juga itu bisa kita pergi ke seluruh bumi ini. Oh mungkin Pak terlalu mahal. Oh ya 200 ya boleh. 300 ya boleh. Oh 100 ya boleh saja. Oh 50.000 boleh. Oh saya nggak punya 50.000 Pak, 10.000. Di negara-negara manapun untuk menegakkan keadilan biasanya pasti lewat peperangan, bertumpahan darah. Menurut yang saya pahami, hanya jajahan Inggris lah yang diserahkan dengan baik-baik. Kalian masih ingat bagaimana kita dijajah Jepang dan Belanda? Berapa yang mati di Surabaya, area-area Surabaya? Itu peperangan, itu jelas peperangan di lapangan. Hari apa? 10 Oktober apa 5 Oktober? 10 Oktober, Sumpah Pemuda. Bukan G30 SE. Hari Pahlawan. 10 November. Iya. Haleluya. Saya tonton filmnya, aduh ngeri. Sampai mereka itu terus lari ngejar penjajah dengan bambu runcing. Ya. Penjajah itu pakai brand, mereka pakai bambu runcing, mereka pakai AK, pakai bom lagi dari atas tuh, tung, habis. Tapi tahukah saudara? Tahukah saudara? Haleluya. Tentu bukan di Surabaya saja, di mana-mana, ya. Tapi tahukah saudara apa yang mereka perbuat itu? Semua yang mereka perbuat itu kita nikmati sekarang. Iya, betul itu Pak Pendeta. Para pahlawan kita memang berjuang ya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran yang ada di Indonesia, terutama menuntut hak kemerdekaan negara Republik Indonesia. Mereka nggak peduli walaupun dengan hanya bambu runcing dan semangat ingin merdeka serta teriakan Allahu Akbar. Walaupun penjajah memakai senjata, memakai bom, tapi mereka bisa melumpuhkan itu semua hingga kita menikmati jerih payah, tumpah darah. Mereka mengorbankan nyawa, mereka mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi dengan judul Anda yang seolah-olah mengajak perang, ini maksudnya apa gitu loh? Kan nggak ngerti saya ini. Sudah dibebaskan oleh para pahlawan kita dari penjajahan dengan mengorbankan harta mereka, jiwa mereka, raga mereka. Anda mengobok-ngobok, memanas-manasi seolah-olah Indonesia ini bukan negara aman bagi agama Kristen Anda. Pola pikir ini Anda ini gimana gitu Pak Pendeta? Saya nggak ngerti gitu loh. Kira-kira teman-teman mengerti nggak pola pikirnya ini? Sorak-sorai. Itulah Pak. Saya bisa melakukan itu. Tapi ini tidak saatnya untuk itu. Kita harus berperang. Iya sahabat Pilah, dimanapun sahabat Pilah berada, sebetulnya masih panjang ya video ini ke belakang. Namun yang perlu digarisbawahi bahwasannya memang saya akui jujur di dalam video ini bahwa berperang itu dalam artikan bukan melawan pemerintah yang ada di Indonesia. Memang itu betul, itu juga diucapkan oleh si pendeta Rusuk Lubis ini. Cuman di balik judul ini, kalau orang awam melihat judul ini kan tanda tanya gitu loh. Melawan apa? Melawan perang di gimana? Nah, ini yang menjadi sebuah kontra terhadap apa isi daripada video ini gitu teman-teman ya. Namun bagi kita selaku umat muslim, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa
mengambil kesimpulan, mengambil sebuah keputusan bahwa ini seperti ini, tidak. Tapi kita seorang muslim, kita harus melihat dengan secara jelas, secara utuh apa yang disampaikan, apa yang dikatakan, dan apa yang dilakukan. Baru kita melihat kepada hukum-hukum yang ada di dalam keislaman itu sendiri, berdasarkan tentunya Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan sahabat pilih semua reaksi video pada kesempatan hari ini atau pada kesempatan kali ini ada guna dan manfaat. Intinya adalah jangan pernah sekali-kali kita cepat memutuskan apa yang kita lihat di luar. Namun selalu saya katakan, jangan pernah memancing sesuatu hal yang bernada-nada provokatif. Karena Indonesia adalah negara yang damai, Indonesia adalah negara yang toleran terhadap seluruh warganya, Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam suku bangsa, beragam bahasa, beragam agama. Karena kita semua satu, negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada, reaksi pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.